Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang bilangan berpangkat atau dalam matematika biasa disebut dengan eksponen. Ini khusus untuk siswa-siswi SMP kelas 9, kurikulum 2013. Ini daftar isi tentang video kali ini, yaitu membahas tentang pengertian bilangan berpangkat, dan kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat, dan yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen yaitu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Notasinya digunakan untuk menuliskan notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali satu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Artinya bilangan berpangkat intinya bahwa dikalikan dengan dirinya sendiri. Jadi bilangan yang sejenis dikalikan beberapa kali. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita memiliki faktor A misalnya. Dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Maka penulisannya A dikali A. Atau bisa ditulis dengan bentuk sederhana A kemudian pangkat 3. Nah, ini yang namanya pangkat angka 3-nya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya di sini kita contohkan dalam bentuk bilangan, dalam bentuk angka. Angka 3 dituliskan di sebelah kanan atas A. Kemudian yang menunjukkan bahwa angka 3 ini merupakan pangkat dari A. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari bilangan 2 pangkat 3 misalnya. 2 dikali 2 dikali 2. Yaitu hasil akhirnya adalah 8. Atau bisa disederhanakan 2 pangkat 3. Selanjutnya, nah ini adalah rumus umum bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi A pangkat N. A dikali A dan seterusnya sampai A. N di sini menunjukkan banyaknya A. N menunjukkan banyaknya A. Kalau A-nya ada 5 berarti N-nya juga 5. Nah, di sini namanya untuk A namanya dikasih nama bilangan pokok atau biasa kita sebut absis. Kemudian N posisinya agak di atasnya itu namanya pangkat. Baik, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Yang pertama adalah ketika A pangkat M dikali A pangkat N memiliki bilangan pokok yang sama atau absisnya sama tapi pangkatnya beda. Maka cara penyelesaiannya adalah menjumlahkan pangkatnya. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Contoh, sederhanakan bilangan berikut. Misalnya 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Nah, jadi pangkatnya dijumlahkan. 6 ditambah 3, hasilnya 9. Itu bentuk sederhana dari 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 9. Begitu juga ketika bilangannya bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Juga sama, hanya menyelesaikan pada bagian pangkat. Selanjutnya yang kedua adalah pembagian. Nah, ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini artinya dua buah bilangan memiliki absis yang sama, tapi pangkat yang berbeda. Maka penyelesaiannya adalah menyederhanakannya, yaitu mengurangkan pangkatnya. Di sini contohnya ketika ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 2 atau 2 pangkat 5. Ini bentuk sederhananya. Nah, tidak berlaku bilangan bulat positif saja, bilangan negatif atau desimal juga bisa. Juga sama caranya, yaitu menyelesaikan pangkatnya saja, mengurangkan pangkatnya. Kemudian yang ketiga, memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi.
Nah, contohnya seperti ini. Ada A pangkat M pangkat N. Jadi penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya cukup mengalihkan pangkatnya saja. Contoh, sederhanakan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 pangkat 3, yaitu 5 pangkat 2 dikali 3 atau 5 pangkat 6. Begitu juga berlaku ketika bilangan bulat negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah memangkatkan suatu perkalian. Nah, di sini ada dua buah bilangan yang ketika dikalikan kemudian dipangkatkan lagi. Maka penyelesaiannya adalah semua bilangan yang ada dalam kurung memiliki pangkat masing-masing, yaitu pangkat M. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada 8 dikali 9 pangkat 3, maka penyelesaiannya bisa 8 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah, begitu juga seperti ini, juga sama. Semua yang dalam kurung memiliki pangkat. Kemudian perpangkatan pada pecahan. Sekarang bilangan pokoknya bentuknya pecahan. Kemudian memiliki pangkat M. Beda yang tadi. Kalau yang tadi itu bilangan berpangkat tapi pecahan gitu. Nah, maka di sini A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Jadi ketika ada 4 per 5 pangkat 3, maka bisa diselesaikan 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Masing-masing pembilang dan penyebut diberi pangkat. Nah, yang selanjutnya adalah pangkat negatif. Pangkatnya berbentuk bilangan negatif. Maka rumus umumnya ketika ada A pangkat min M, harus kita jadikan untuk memudahkannya dijadikan pangkat positif. Caranya dengan menggunakan rumus 1 per A pangkat M. Rubah menjadi pangkat positif, contohnya gini. Jadi ada 5 pangkat negatif 2. Jadi untuk merubah ke pangkat positif yaitu 1 per 5 pangkat 2. Atau nanti kalau cari hasilnya 1 per 25. Nah, di sini terakhir adalah pangkat 0. Ketika ada A pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat bilangan pokoknya tidak 0. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi, negatif 5 pangkat 0, 1. Nah, 2,8 pangkat 0 juga 1, dan seterusnya. Berapapun dia, 100 pangkat 0 juga hasilnya 1. Nah, ini adalah referensi contoh-contoh soal yang saya ambil dari website. Jadi saya masukkan ke daftar pustaka. Mungkin itu untuk kali ini. Semoga sukses selalu. Semoga bisa dipahami menjadi salah satu referensi untuk pengetahuan kita tentang pelajaran eksponen. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.